Salam kebangkitan. Di depan mungkin ada masa-masa yang tidak enak. Di depan mungkin ada masa-masa yang bergolak. Di depan ada masa-masa perubahan. Mungkin itu perubahan ekonomi. Mungkin cuaca yang terus berubah. Tapi dalam keadaan yang seperti itu, anak-anak Tuhan harus bangkit dan menunjukkan kuasa otoritasnya. Saudara, saya bacakan buat saudara. Yesaya 46 ayat 12. Kalau raja, maka dia bertugas mengolah korban bakaran sukarela. Korban keselamatan sukarela bagi Tuhan. Saudara, dan dikatakan selanjutnya, ialah yang akan mengolah semua korban untuk bangsa Israel, untuk pendamaian, untuk keselamatan bagi rakyatnya. Saudara, ada banyak orang yang berpikir kalau dia diangkat Tuhan menjadi raja atau menjadi seorang pemimpin, maka dia dilayani, maka dia bisa perintah banyak orang, maka dia mendapat fasilitas yang luar biasa, mendapat makanan yang ajaib, mendapat kehormatan dan penghormatan. Tetapi Alkitab mengajar yang lain. Alkitab berkata, kalau engkau raja, maka engkau bertanggung jawab untuk menyediakan, menyiapkan, mengolah yang namanya korban. Dan itu adalah korban sajian, korban sukacita, korban bakaran, korban keselamatan. Saudara, ada dua raja yang luar biasa dalam menyajikan korban. Yang pertama adalah Raja Daud. Hari itu dia membawa tabut, saudara, sampai ke Israel. Dan setiap 6 langkah dia menyiapkan korban. Saudara, menurut hitungan ada 6.000 korban yang dia siapkan. Saudara, setiap 6 langkah dia menyediakan tari-tarian. Dia menyediakan korban bakaran naik di hadapan Tuhan. 6 langkah lagi dia menyediakan korban di mana saudara ada musik harpa dimainkan bersamaan dengan sebuah korban yang dinaikkan di hadapan Tuhan. 6.000 korban. Saudara, tapi anaknya Salomo membuat lebih dahsyat lagi. Alkitab berkata seluruh bangsa diminta untuk membawa korban. Tidak peduli korban itu burung, korban itu domba atau sapi. Sedangkan beliau sendiri mempersembahkan lebih dari 20.000 sapi, saudara. Saudara, papanya memberikan 6.000 dan Salomo memberikan lebih dari 20.000 sapi. Saudara, seluruh negeri penuh dengan asap naik di hadapan Tuhan sebagai korban syukur, korban pujian, korban doa. Dan Alkitab mencatat mereka melakukan itu dengan sukacita, dengan sorak-sorai. Mereka menyanyikan lagu bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Dan itu mendatangkan perkenanan Tuhan, kemuliaan, dan mendatangkan saudara berkat yang luar biasa. Persoalannya hari ini, seberapa engkau diangkat? Bisakah engkau menyediakan korban buat Tuhan? Saya melihat ada banyak orang yang pada waktu miskin, karena dia tidak punya tempat kemanapun, dia rajin ibadah, berdoa, setidaknya itu tempat AC. Anak-anaknya dapat makan gratis. Tapi begitu dia diangkat Tuhan, mereka berkata, Sabtu Minggu maaf, kami mau ke puncak, kami mau ke mall, kami mau pergi jalan-jalan. Dan mereka tiba-tiba meninggalkan Tuhan. Saudara, beberapa saya melihat pada waktu mereka menjadi seorang pemimpin, mereka berkata, maaf, kalau saya datang di dalam kebaktian, saya tidak punya waktu istirahat. Karena weekend minggu adalah waktu saya istirahat. Ketika Tuhan angkat saudara menjadi seorang yang tenar, mungkin itu artis, bintang film, tiba-tiba dia berkata, kalau saya datang orang mengerubungin saya terlalu tenar, saya lebih baik streaming saja. Mereka tiba-tiba kehilangan korban dalam hidup mereka. Sedangkan Alkitab mengajar, ketika saudara diangkat Tuhan, diberkati Tuhan, maka hal yang pertama kita harus belajar memberi korban.
Dan korban ini akan naik di hadapan Tuhan. Korban ini akan membawa keselamatan. Menjadi berkat buat banyak orang. Kalau hari ini saudara berkata, bagaimana kita berkorban? Banyak. Saya masih ingat ketika COVID. Hari itu begitu banyak saudara. Orang yang kena PHK. Begitu banyak orang yang kelaparan. Begitu banyak orang yang sakit. Sejujurnya hari-hari itu kami dalam keadaan sangat diberkati. Anak saya punya kandang ayam. Saudara, jadi kami tidak mungkin kekurangan makanan. Saudara, suami saya CEO di satu tempat. Saudara, kami dapat fasilitas, bahkan suami saya dapat fasilitas hotel, mobil kemanapun harus pribadi. Saudara, karena apa? Karena dia tidak boleh bersentuhan dengan orang. Saudara, kami mendapat begitu banyak fasilitas. Hari-hari itu saya ditelepon dan berkata, Bu, ada paket dari pihak ini, dari pihak itu buat staf Mahanaim. Tetapi persoalannya, saya hari itu memilih bersama-sama staf untuk meletakkan semua fasilitas. Kami memilih semua makanan, semua uang yang ada, bahkan semua persediaan kami. Kami bagikan karena kami lebih rindu berkorban daripada kami menyimpannya untuk diri sendiri. Saudara, hari itu kami memutuskan, saudara, dengan cara apapun kami menolong mereka satu demi satu. Kami membagikan makanan, kami memeriksa suhu, kami membagikan obat, kami mencari di mana-mana saudara yang namanya tabung oksigen untuk menolong mereka. Kami juga memberikan diri untuk melayani, memandikan jenazah sampai doa pemakaman. Orang berkata, why? Buat apa? Ketika kami sangat diberkati. Ketika hari itu fasilitas tersedia. Itulah saatnya kami melakukan korban. Dan saya bersyukur hari-hari itu kami melihat ribuan orang disembuhkan. Mereka disembuhkan bukan karena obat, saudara. Pada waktu kami datang membawa makanan. Pada waktu kami memeriksa dan kami mendoakan mereka. Tiba-tiba semangat hidup mereka bangkit. Tiba-tiba mereka tidak takut lagi. Dan tiba-tiba mereka menjadi seorang yang sehat. Iman mereka dibangkitkan. Dan sungguh korban kami hari itu. Bukan hanya 1-2 orang. Mungkin kurang lebih ada 1.000 orang. Yang hari itu rela berkorban. Memberikan waktu mereka. Uang mereka. Bahkan mempertaruhkan kesehatan mereka. Memberikan obat, memberikan pelukan, memberikan doa, menguatkan yang sakit. Saudara mengangkut mereka yang saudara hari itu harus dibawa ke rumah sakit. Dan kami melihat tercatat lebih dari 23.000 orang disembuhkan. Korban selalu membawa perkenanan. Korban membawa berkat. Korban membawa penyelamatan. Apakah hari-hari ini kita masih mau berkorban? Pada waktu kita di rumah sebagai kepala rumah tangga, kita bisa saja mengatakan ini yang saya mau. Tapi apakah kita mau berkorban? Menanggalkan ego dan kenyamanan. Dan memilih mengikuti apa yang anak-anak dan suami atau mungkin istri yang kehendaki. Mungkin kadang-kadang kau capek. Engkau membutuhkan korban. Yaitu apa? Bermain dengan anak-anakmu. Engkau mungkin berkata, apa untungnya bermain? Mereka bisa bermain dengan pembantu. Tapi pada waktu seorang ayah dan ibu bermain dengan cucu, dengan anaknya, maka anak itu akan merasakan spesial, dimiliki dan dicintai. Saudara, sebenarnya hari Sabtu, hari Minggu adalah hari yang saya paling sibuk. Tapi itu juga adalah hari di mana saya menyediakan waktu untuk cucu saya. Saudara, saya bermain dengan mereka. Kadang-kadang mereka naik, mereka minta kuda-kudaan, mereka minta digendong, mereka minta berenang. Seluruh sel saya berkata, alangkah baiknya kalau saya tidur. Tapi saya memilih meletakkan. Kenapa? Karena korban kecil ataupun korban besar selalu berdampak, selalu menyelamatkan, selalu menghasilkan sesuatu. Inilah waktunya
siapapun saudara, pilih untuk berkorban. Berkorban dalam waktu. Ambil waktu untuk berdoa. Ambil waktu untuk menolong orang lain. Ambil waktu untuk melayani. Pilih waktu untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Lewat keuangan kita. Lewat perasaan kita. Lewat apa yang kita punya. Ini waktu kebangkitan. Waktu untuk berkorban.